Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya yang menonton video ini, semoga bermanfaat ya lor ya. Di sini saya kedatangan motor yang mogok, sudah dibawa dari perjalanan itu mati dan tidak mau hidup. Tapi setelah sampai di sini kata yang punya itu ngomong sendiri kalau motornya ini habis diganti piston sama mungkin diganti ringnya ya, ring atau pistonnya, dan ini kemungkinan besar sentriknya juga diganti ya lor ya. Tapi ternyata setelah saya buka, motor mogok itu disebabkan karena ini mungkin sudah jelas sentriknya itu les lor, yang belakang ya, sentriknya ini les, ini sudah tidak tepat pada giginya. Sentriknya lepas ya, motor ini sentriknya lepas dan akhirnya motor tidak bisa hidup. Jadi buat semuanya yang sering servis ya, ini yang sering servis mudah-mudahan bisa teliti ya lor ya, untuk memasang spare part kalau penggantian itu ya, biar tidak terjadi seperti ini. Ini namanya merugikan konsumen ya, merugikan besar ini bisa-bisa klepnya pun tabrakan sama piston, ini bisa-bisa ini. Mudah-mudahan tidak ya, tapi saya nggak tahu karena belum saya buka di bagian piston. Tapi di sini kedapatan rantai sentriknya ini les, yang belakang ini udah jelas ya lor, les ini ini les, ini nggak nyantol di giginya ya. Kenapa kok bisa lepas? Kemungkinan besar itu gejalanya ada di sini ya, di setot keteng. Biasanya permasalahan sentrik les itu gejalanya di setot keteng. Setot keteng ini sudah mati atau sudah tidak bisa bergerak atau sudah bisa menekan ya. Aduh, malah jatuh di oli lur. Waduh, nggak berani ngambil. Yang jelas permasalahan ada di bagian setot keteng. Karena setot keteng ini kemungkinan besar, ini kalau menurut saya itu setot keteng itu stasioner, menekan stasioner ini tidak tepat. Jadi stasioner itu ditekan oleh setot itu meleset ya, rantainya itu tidak mengenai lubang di sini ya. Stasioner itu ada relnya lor, ada relnya ya, legoan lah untuk rantai ini, untuk wadah rantai ini bahasa enaknya. Jadi kalau sudah masuk di legoan stasioner rantai sentrik ini dan setot itu menekan stasioner ini, atom ini, lalu atom ini menekan rantai. Nah, kenapa ini kok bisa terjadi? Ini kemungkinan besar tadi waktu masang itu tidak tepat ya, tidak tepat. Masalahnya ini yang punya itu baru saja pulang dari perjalanan, lalu mampir ke bengkel diganti piston sama sentrik. Kalau sentrik kemungkinan besar diganti atau tidak saya kurang tahu, yang jelas tadi ganti piston. Tapi di sini saya lihat betul-betul, saya lihat itu sentriknya baru ya. Tapi yang jelas pemasangannya ini yang kurang teliti. Jadi orang ini belum sampai rumah motornya sudah mati di jalan. Ini permasalahannya kemungkinan besar ini tidak tepat untuk meletakkan posisinya stasioner atom ini ke rantainya. Ini rantai ini sudah tidak di rel sudah tidak di giginya, ini lepas, sudah lepas ini.
ya, ini enggak ada gini, lepas. Oke ya lur, ini saran saja buat semuanya yang servis motor itu teliti, yang penting hasilnya bagus ya, jangan gusah-gusuh akhirnya terjadilah seperti ini. Ini kesalahan positif, ini kesalahan itu pemasangan setot. Waktu memasang itu tensionernya ini, atomnya ini tidak masuk ke rantai, akhirnya ditekan setot keteng, dia meleset. Kenapa kok bisa dia masih bisa jalan? Kemungkinan besar dia masih jalan karena ini belum lepas, belum les rantai ini. Ternyata dalam tidak lama kemudian les, lalu macet, motor ini lepas rantainya ya. Ini mudah-mudahan untuk sedulur bisa teliti untuk menggarap pekerjaannya ya, supaya hasilnya itu maksimal, hasilnya itu bagus. Yang jelas teliti dan teliti, hanya itu yang bisa saya sampaikan lur, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.